Di zaman edan seperti ini, harga RAM dan SSD lagi sangat mahal. Sayangnya, kalau PC atau laptop kalian kentang dan pakai RAM, mau gak mau terpaksa gak bisa upgrade dikarenakan harganya mahal. Dari mana duitnya? Namun, kalian baru ingat kalau ada HP Android yang nganggur dan butuh 19 juta lapangan pekerjaan. Oh iya, ini HP Android kan ada RAM-nya. Apakah bisa RAM yang ada di HP ini dijadikan RAM untuk komputer atau laptop? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan mencoba untuk mengubah smartphone atau HP Android menjadi RAM komputer. Apakah bisa? Jawabannya bisa dibilang bisa. RAM di komputer dan laptop berfungsi untuk menyimpan data sementara yang lagi berjalan saat ini, seperti aplikasi yang berjalan. Jadi, misalnya sekarang kalian lagi scroll Facebook pakai Chrome, berarti di RAM kalian menyimpan data aplikasi Chrome si pemakan RAM. Kalian bisa lihat sendiri RAM kalian dipakai apa aja di Task Manager kalau di OS mayoritas. Kalau di OS minoritas bisa pakai aplikasi sejenisnya seperti Hato. RAM ini memiliki kecepatan akses lebih cepat kalau dibandingkan ambil data dari harddisk atau SSD. Alasannya karena RAM ini memang lebih cepat dan juga lokasinya jauh lebih dekat dari CPU jika dibandingkan penyimpanan biasa. Kalau dianalogikan, ngambil data dari RAM itu seperti pergi dari kamar tidur ke kamar mandi. Sedangkan ngambil data dari harddisk atau SSD itu seperti harus ke rumah tetangga yang lebih jauh dan juga melewati lebih banyak rintangan. Komputer, laptop, HP, dan bahkan sebagian kulkas 2 pintu memiliki RAM untuk menyimpan data dan instruksi sementara. RAM ini banyak jenis dan kapasitasnya. Namun yang sering dipakai sama perangkat komputasi sekarang itu RAM DDR. Ini yang sekarang nempel di HP, komputer, dan laptop kalian. Misalnya Samsung Galaxy J2 Prime HP tolol ini memiliki RAM 1,5 GB berjenis LPDDR3. Kalau sama-sama ada RAM-nya, berarti bisa dong kita pasang RAM yang ada di HP. Udah itu coba bikin si RAM yang ada di HP ini tuh bisa diakses sama komputer. Tidak semudah itu, Ferguso. Yang pertama, chip RAM HP tuh biasanya berjenis LPDDR dan komputer tuh pakainya DDR. Dan RAM HP biasanya gak jarang tuh menyatu dengan penyimpanan, seperti eMMC atau UFS. Misalnya di J2 Prime HP tolol, eMMC 8GB dan RAM 1,5 GB-nya itu nyatu dalam satu chip. Sebagian RAM HP juga ada yang ditempel di atas prosesor atau SoC-nya. Ini seperti yang ada di LG V10 yang kemarin saya pasang plat tembaga. Dan juga di LG G7 ThinQ yang kemarin saya tukar mesinnya. Kalian bisa lihat video oprek kedua HP tersebut di channel saya. Jadi singkatnya kita gak bisa dengan mudah pasang chip RAM HP ke komputer. Kan bisa mustahil. Tapi untungnya ada cara lain buat menggunakan RAM yang ada di HP untuk dijadikan RAM untuk komputer. Dan itu yang akan kita lakukan sekarang. Di sebagian sistem operasi desktop, baiknya mayoritas ataupun minoritas, ada fitur bernama virtual memory yang memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai jenis penyimpanan untuk dijadikan penyimpanan sementara seperti RAM. Di Windows ada yang namanya page file, dan di Linux ada yang namanya swap. Fungsi aslinya virtual memory ini tuh buat kalau misalnya kita kehabisan RAM asli, si komputernya tuh gak langsung crash dan bisa secara darurat nyimpen datanya dulu di memori virtual. Namun, sayangnya fitur virtual memory ini juga sering disalahgunakan dan dipakai buat marketing sama sebagian merek HP dan dijual sebagai extended RAM, extra RAM, RAM plus, dan sebagainya. Dan di sini saya jadi kepikiran, kita bisa bikin HP Android ini nyambung ke komputer dan dijadikan memori virtual. Ya, singkatnya ini bikin HP kalian jadi extended RAM buat komputer kalian. Apakah bisa? Seharusnya bisa, tapi ada beberapa masalah. Yang pertama, komputer gak bisa langsung akses RAM HP. Saat HP dicolok ke komputer, protokol USB-nya dikontrol oleh USB controller yang ada di SoC dan juga sistem operasi Android. Dan yang kedua, kalian cuma bisa komunikasi lewat jalur remote dari HP ke PC seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan USB. Di antara tiga ini, USB harusnya yang paling cepat dan stabil. Dan di sini masalah utamanya. Hampir semua HP sekarang, terutama yang kelas bawah, USB-nya masih versi 2.0. Dan kabelnya juga rata-rata masih 2.0. Dan USB 2.0 ini sangat lemot, cuma 480 Mbps kecepatannya. Dan yang terakhir, tentu saja kecepatan dan kapasitas si penyimpanannya itu sendiri. Kita sebenarnya bisa aja menjadikan RAM atau internal buat dijadikan swap. Namun, kalau pakai internal, kecepatannya tidak secepat RAM, dan kalau pakai RAM, kapasitasnya kecil dan sempit. Tapi, walaupun dengan keterbatasan tersebut, saya akan tetap memaksa untuk mencoba hal tersebut. Tapi untungnya, kalau YMMA ini tidak memaksa. Khusus untuk kalian yang sudah join MMA, kalian bisa nonton video lebih awal, bisa nonton video khusus, dan juga bisa merasakan burger yang juicy. Bukan itu. Maksudnya bisa masuk TV seperti yang ada di depan layar kalian. Dan ini tuh khusus di MMA yang bisa kalian dapatkan hanya seharga 5.000. Jadi kalau minat langsung aja join membership channel ini. Di MMA ini tidak bersifat wajib, yang wajib itu sholat 5 waktu. Langsung aja kita mulai proses mengubah HP menjadi RAM komputer.
Untuk komputernya, saya akan pakai mini PC dari HP, yaitu HP Thin Client T630. Ini speknya cukup kentang untuk standar PC zaman sekarang. Untuk membuat HP jadi swap, kita perlu bikin HP bisa menjadi seperti flash disk dan memberikan akses file sistemnya langsung ke komputer, tidak lewat perantara seperti MTP. Untuk ini, kita perlu untuk menggunakan HP Android yang sudah di-root dan juga aplikasi tambahan seperti DriveDroid dan IsoDrive. Singkatnya, fungsi aplikasi ini tuh buat bikin HP nge-mod ISO atau file yang kita inginkan. Untuk itu, saya akan buka DriveDroid dan coba bikin file iMage berukuran 2GB. File ini akan berubah menjadi flash disk virtual dan untuk formatnya kita kosongkan aja, karena nanti akan diformat lagi saat dijadikan swap. Sayangnya, karena J2Prime ini internalnya goib, jadi saya harus menjalankan ritual bersih-bersih internal dulu, biar bisa muat itunya internalnya. Dan sekarang ini lanjut ke proses buat image-nya. Ini tunggu aja sampai beres. Sekarang kita akan langsung coba tambah RAM komputer menggunakan HP. Untuk itu saya akan coba batasin RAM fisik aslinya jadi cuma 512 MB. Ini minimal buat rata-rata Linux bisa booting. Ini fungsinya agar kita bisa langsung cobain RAM swap dari HP-nya. Untuk OS ya saya pakai Cahyo OS, Kaci OS. Dan untuk Kaci OS ini saat booting bisa diatur batas RAM-nya. Dan juga kita perlu matikan ZRAM karena ZRAM ini tuh konflik dengan fitur swap. Di sini saya atur jadi cuma 512 MB. Dan setelah diturunin RAM-nya, ini menjadi lebih nge-lag. Ini bootingnya lebih lama. Dan pas mau saya coba hitung waktunya, ini si J2Prime HP tololnya malah ghost torch dan gak mau kepencet itunya tombol startnya. Namun, akhirnya masuk juga ke sistemnya walaupun lemot setelah beberapa saat. Dan ini tuh nge-lag banget, luar binasa. Dan saking lag-nya, ini udah hampir 5 menit pun masih belum bener-bener beres bootingnya. Ini tuh padahal sudah pakai swap dari SSD tapi tetap kerasa lemot. Namun, sayangnya pakai RAM 512 MB itu terlalu sempit dan terlalu nge-lag banget. Jadi saya coba naikin dikit ke 1 GB biar agak bisa nafas dikit. Selanjutnya, saya akan coba colok HP-nya ke komputer. Ini tinggal buka aplikasi DriveDroid-nya. Udah itu kita pilih iMage 2 GB yang tadi kita bikin. Dan agar lebih lancar, saya bakal coba pakai 2 HP biar RAM menjadi dual channel. Untuk prosesnya ini sama di kedua HP-nya, tinggal bikin image-nya. Dan sekarang kita akan colok kedua HP-nya dan mount image-nya. Dan jangan lupa mount-nya harus yang writable biar bisa jadiin swap. Sekarang kedua HP-nya sudah terdeteksi. Saya cek di LSBLK juga sudah terdeteksi sebagai penyimpanan berukuran 2 GB. Dan ini alamatnya di dev SDC dan dev SDD. Dan menurut LS-USB, kita sudah connect kedua HP ini lewat USB hub yang berbeda. Jadi kecepatan USB 2.0 yang lemotnya itu gak kebagi dua. Sekarang kita sudah tahu kalau HP-nya sudah nyambung di dev SDC dan dev SDD. Jadi saya coba ubah partisi SDC dan SDD-nya menjadi swap pakai perintah mkswap. Ini akan menghilangkan seluruh data yang ada di image-nya. Setelah jadi swap, saya pasang SDC dan SDD-nya jadi swap. Dan saya pakai perintah swap on untuk mengaktifkan swap-nya. Dan terakhir setelah swap-nya nyala, kita matikan swap bawaan SSD-nya. Jadi sekarang benar-benar kita cuma pakai HP aja buat RAM cadangannya. Sekarang totalnya kita memiliki RAM 1 GB asli dan RAM 4 GB palsu fake extended RAM alias swap. Dan akhirnya setelah berhasil bikin HP jadi RAM, kita akan coba beberapa tes seperti browsing dan juga main game. Bagaimana performanya? Saat saya coba buka browser Firefox, ini loadingnya cukup lama dan bisa kelihatan si swapnya mulai terpakai. Ini kalian gak salah lihat, dan sekarang kita lagi pakai kedua HP kentang menjadi RAM untuk komputer. Setelah 1 menit, ini baru muncul Firefox-nya. Dan tentu saja langsung saya coba buat pakai scroll page Nook. Ini bisa dipakai buka page Nook setelah lama banget nunggu loadingnya. Tapi pas udah masuk page Nook malah ngehang dan nge-lag banget, sampai si page Nook-nya udah gak bisa di-scroll lagi. Kalau dari penggunaan swap RAM-nya ini kelihatan sudah dipakai tapi belum semuanya. Ini kepake sekitar 1 GB-an dari total 4 GB. Dan kelihatannya ini bottleneck-nya itu ada di kecepatan swapnya sendiri yang lemot, akibat HP dipaksa jadi RAM. Dan setelah dibiarin lama ini semakin parah. Saya gerakin mouse-nya juga udah sering patah-patah dan nge-freeze. Dan saat saya coba close Facebook-nya dan jalanin lagi ini udah susah loading. Dan ini tuh berakhir stuck di logo Facebook. Di sini saya udah nyerah nyobain browsing. Selanjutnya saya mau coba tes gaming. Cuman sayangnya ini saking lag-nya buka start menunya aja susah banget buat launching gamenya. Saya coba jalanin game yang ringan banget seperti CS 1.6 dan ini tuh gak mau loading, dimana akhirnya malah crash dan mental.
Jadi singkatnya saat kita coba jadiin HP sebagai RAM, ini bukannya bikin kencang tapi malah bikin sangat lemot brutal. Dan sekarang saya jadi penasaran, apa yang bakal terjadi kalau HP-nya dicabut saat lagi cosplay menjadi RAM? Langsung aja kita coba. Dan hasilnya ternyata ini belum saya cabut pun malah tiba-tiba blue screen. Padahal ini tuh Linux bukan Windows. Tapi ini malah blue screen kayak gini, dan ini tuh mirip kayak blue screen yang Windows 1 dan Windows 2. Oke, saya coba restart PC-nya sekarang. Dan kita bakal coba lagi apa yang terjadi kalau HP-nya dicabut saat jadi RAM. Dan awalnya tidak terlihat seperti ada yang terjadi. Namun ini mulai gak stabil dan background-nya sempat hilang-hilangan sampai si desktop environment-nya crash dan sempat ngeliatin read error. Setelah itu juga banyak aplikasi yang tiba-tiba close. Jadi ya singkatnya jangan sampai kecabut dan HP-nya harus nyolok terus. Selanjutnya kita akan coba lagi untuk menjadikan HP sebagai RAM. Saya belum nyerah buat mencoba HP jadi RAM komputer. Tadi kita coba pakai HP kentang yang masih menggunakan port USB 2.0 dan juga menggunakan internal eMMC yang lemot sebagai swapnya. Sekarang saya akan coba pakai HP yang lebih cepat. Saya juga bakal coba pakai RAM asli bukan internal. Dan yang paling utama, saya bakal pakai HP yang support USB 3.0. Sayangnya rata-rata kabel USB yang dijual dan yang saya miliki ini masih USB 2.0 dan cuma bisa transfer data pakai kecepatan 400 Mbps walaupun HP-nya udah 3.0. Untuk mendapatkan kecepatan USB 3.0, kita perlu semuanya support USB 3.0, mulai dari perangkat klien, kabel, dan juga perangkat hostnya. Akhirnya saya coba beli kabel Type-C USB 3.0. Ini cukup sulit dan langka karena rata-rata orang nggak perlu USB 3.0. Dan penjual kabel lebih banyak yang bikin kabel USB 2.0. Ditambah kabel USB 3.0 itu kabel dalamnya lebih banyak, yang bikin harganya lebih mahal dan bikinnya lebih susah. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya paketnya sampai di Cibaduyut. Dan langsung aja saya unboxing kabelnya. Ini kabel copotan dari produknya Dell dan ini tuh asli 3.0 5Gbps harusnya. Dan ini penampakan kabelnya. Ini kurang lebih sama seperti kabel USB-C biasa kalau dari penampilannya. Dan ini juga lebih tebal daripada kabel biasa akibat kabel di dalamnya lebih banyak. Bedanya ini nyambung semua pin yang buat USB 3.0-nya. Jadi bisa melakukan komunikasi dengan kecepatan USB 3.0. Selanjutnya saya akan pakai HP yang sudah USB 3.0 dan pakai modul magis ISO Drive. Ini tuh sama seperti Droid Drive kurang lebih fungsinya. Ini juga bisa dipakai untuk mount image yang writable. Setelah itu saya coba bikin RAM disk di HP-nya. Ini fungsinya untuk mengubah RAM HP menjadi penyimpanan internal yang cepat banget. Dan setelah jadi RAM disknya, saya coba bikin file image sebesar 2 GB. Namun sayangnya ini malah gak bisa karena kepenuhan saat saya coba. Ternyata saya harus pakai perintah truncate buat bikin filenya. Dan saat pakai truncate ini bisa. Kalau pakai valocate dia gak mau dan malah kehabisan RAM mulu. Setelah ini langsung aja saya coba mount si image yang tadi kita buat pakai ISO Drive. Dan untungnya ini sukses katanya. Jadi langsung aja saya coba colok HP-nya ke mini PC-nya. Tentu saja ini HP-nya USB 3.0, dicolok pakai kabel USB 3.0 dan ke port USB 3.0 di mini PC-nya. Jadi ini sudah USB 3.0 semuanya. Setelah dicolok, saya cek pakai perintah LS-USB. Dan di sini kita nyambung ke HP-nya lewat jalur USB 3.0 5Gbps. Dan kabar baiknya di LSBLK ini sudah terdeteksi sebagai penyimpanan 2 GB. Berarti kita berhasil ubah RAM HP jadi penyimpanan. Sekarang saya perlu bikin HP ini bisa jadi RAM komputer. Jadi selanjutnya saya jalanin perintah yang sama seperti sebelumnya. Yang pertama buat jadiin si internalnya itu swap pakai mkswap. Lalu setelah itu kita aktifkan swapnya pakai perintah swap on. Dan juga matikan swap SSD bawaannya. Dan ini sukses. Sekarang kita cuma pakai RAM fisik 1 GB dan RAM swap 2 GB dari HP Android. Totalnya kita memiliki RAM 3 GB sekarang. Walaupun yang 2 GB-nya itu sebenarnya RAM palsu seperti extended RAM. Jadi langsung aja saya coba pakai mini PC-nya sekarang. Dan kita akan tes performanya. Pertama saya coba buka Firefox. Dan setelah menunggu loading, ini kecepatan launchingnya jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya saat pakai 2 biji HP kentang. Tapi tetap aja ini lemot. Jadi langsung aja saya coba scroll Psnook. Saya coba ketik psnook.com. Dan untuk buka Psnooknya awalnya ini terlihat cepat. RAM swapnya juga terlihat mulai terpakai.
Namun sayangnya setelah beberapa saat ini jadi nge-lag banget. Bedanya ini masih bisa di-scroll, cuma si kontennya nggak beres-beres loadingnya. Kalau sebelumnya nge-hang sampai nge-freeze, ini masih respon, tapi lemot banget. Selanjutnya saya akan coba main game. Sekarang minimal start menunya bisa dibuka gak seperti sebelumnya. Dan juga Steam-nya sempat muncul loading. Dan setelah menunggu lama banget, ini tuh masih mencoba jalanin Steam-nya. Si gamenya masih belum jalan. Dan setelah sekian lama, akhirnya muncul juga. Tapi ini cuma black screen aja. Dan setelah menunggu lebih lama lagi, gamenya baru launching. Di sini saya bakal coba mainin CS 1.6-nya. Buat main game jadul Majapahit seperti ini saja, mini PC dengan RAM HP ini sudah sangat ketar-ketir dan lama banget loadingnya. Ya, ini lama banget cuman buat jalanin game ringan aja. Dan setelah penantian sangat lama, hampir setengah jam, kita bisa masuk ke gamenya. Ini perlu waktu dan kesabaran sangat tinggi saat pakai HP untuk dijadikan RAM. Ini tuh bukti nyata kalau selain HP masih gak bisa menggantikan PC seperti yang dikatakan bocil bin Lator, HP juga masih gak bisa buat nambahin RAM komputer. Untuk FPS-nya ini sangat gak stabil. Stutteringnya luar binasa dan setiap detik frame drop terus. Ini tuh akibat CPU-nya kerja keras buat nge-swap dan swapnya juga masih tetap lemot dan juga ini kehabisan RAM. Dan walaupun sudah lewat jalur USB 3.0 sekalipun dan sudah pakai RAM disk sekalipun, ini masih bikin mini PC ini tuh performanya lebih jelek daripada rata-rata PC jadul sekalipun yang rata-ratanya lancar buat mainin game Majapahit seperti CS 1.6 ini. Dan terakhir saya akan cabut HP-nya pas lagi main game saat pakai RAM swap dari HP. Apa yang akan terjadi? Ternyata sama persis seperti sebelumnya. Langsung jadi blue screen Linux-nya. Ini langsung bener-bener nge-freeze dan gak respon lagi. Kesimpulannya, apakah kita bisa mengubah HP menjadi RAM komputer? Singkatnya bisa, tapi sebaiknya jangan. Metode ini juga memiliki banyak rintangan dan keterbatasan, yang membuat hasil akhirnya bukannya menambah tapi bahkan bisa mengurangi performa komputer kalian. Ditambah prosesnya juga cukup ribet dan gak stabil. Kalau kalian ingin upgrade RAM komputer laptop kalian, saya ingat sekarang tuh cuma bisa sabar sambil menunggu harganya normal kembali, yang itu tuh gak tahu kapan. Karena cara ini tuh gak akan pernah menggantikan RAM asli. Dipakai scroll desktop aja gak mampu, apalagi buat main game berat. Itu sudah sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.